Sedulur Jawa Tengah, apa kabar? Akhirnya bertemu kita kembali Admine Media yang akan mengupas tuntas mengenai babat Pekalongan dan legenda Bahu Rekso. Dikisahkan tentang negeri Mataram Islam 1613 sampai 1645 yang damai dan sejahtera pada masa kepemimpinan Raja Sultan Agung Hanyokrokusumo yang kekuasaannya mencakup seluruh pulau Jawa, Sumatera, Bali, dan pulau-pulau lainnya. Pada waktu itu bangsa Belanda dan Portugis telah masuk dan menginjakan kaki di tanah Jawa. Karena Belanda masuk pada tahun 1596, yang tepatnya semenjak Kerajaan Demak Belanda sudah ada di tanah Jawa. Babat tanah Pekalongan bermulai dari kisah seorang pemuda yang bernama Joko Bahu, putra tunggal Ki Ageng Cempaluk yang ingin mengabdikan diri di Kerajaan Mataram. Dia atau Joko Bahu berasal dari sebuah desa kecil yang bernama Kesesi atau asal dari kata Kasisian yang artinya pengasingan. Karena Ki Ageng Cempaluk adalah punggawa Mataram yang karena kesalahan apa lalu dia diasingkan dan membangun padepokan di desa tersebut yang letaknya antara lain di hulu kali Comal. Konon kesaktian Ki Cempaluk ini sudah terdengar lama dan menjadi buah bibir di Keraton Mataram. Maka tanpa banyak pertimbangan Sultan Agung menerima bakti Joko Bahu. Namun sudah menjadi syarat mutlak setiap prajurit yang hendak mengabdi kepada negara harus melalui 3 tahap pendahdaran atau uji kesetiaan pada negara terlebih dahulu, termasuk kemampuan mengatasi masalah dan olah keprajuritannya. Maka pendadaran tahap pertama yang diberikan Sultan adalah membendung Kali Sambong. Karena setiap musim kemarau selalu saja sawah-sawah rakyat di sepanjang aliran sungai itu selalu kekeringan. Dan dengan membendung Kali Sambong di Kabupaten Batang, diharapkan air dapat naik dan mengairi sawah-sawah di sekitar tempat itu, sehingga hasil panen akan meningkat. Dan itu adalah salah satu kebijakan Raja Mataram untuk meningkatkan kemakmuran negerinya di bidang pertanian. Sedang Kali Sambong sendiri terkenal angker dan sudah beberapa kali dilakukan pembendungan namun selalu gagal dan gagal. Berangkatlah Joko Bahu untuk membendung Kali Sambong dengan diperbolehkan membawa beberapa orang prajurit. Alkisah setelah pembendungan dimulai sedikit demi sedikit, di tengah berlangsungnya proyek pembendungan terjadilah keanehan-keanehan, yaitu setiap pagi ketika para prajurit hendak melanjutkan pekerjaannya, mereka yang belum selesai itu, ia selalu mendapati tanggul yang mereka kerjakan kemarin telah rontok dan bubar kembali. Kejadian itu terus berulang-ulang sampai 3 hari berturut-turut. Tentu saja hal itu membuat Joko Bahu menjadi kebingungan bukan kepalang. Alkisah Joko Bahu melakukan tapa brata dan bertemu dengan siluman yang menunggui kali itu. Siluman itu konon adalah welut putih. Terjadi tawar-menawar kepentingan antara kedua belah pihak. Namun tak ada yang mendapat kata sepakat alias buntu. Maka terjadilah perkelahian sengit antara dua belah pihak. Konon akhirnya dimenangkan Joko Bahu dan welut putih itu kalah. Keberhasilan Joko Bahu menjalankan tugasnya ini disambut gembira oleh Sultan Agung. Lalu datanglah pendadaran tahap kedua, yakni membuka lahan baru di tepi pantai utara sebelah Kabupaten Batang, yakni Alas Gambiran atau sekarang Gambaran. Waktu itu Alas Gambiran adalah alas yang sering dihindari oleh para rombongan pedagang yang melakukan perjalanan jauh karena keadaannya yang angker dan tak tersentuh. Dulu para rombongan pedagang yang melakukan perjalanan jauh lebih memilih lewat daerah sebelah selatan yang lebih aman. Karena konon setiap orang yang masuk ke hutan Gambiran pasti dia hanya akan berputar-putar di dalamnya dan tak pernah bisa kembali keluar lagi dengan selamat. Begitupun yang dialami para prajurit Joko Bahu yang disuruh memasuki hutan itu dan mereka tak kembali lagi. Mereka hanya berputar-putar tak tentu. Kemudian Alkisah Joko Bahu melakukan tapa brata, yaitu tanpa ngidang atau meniru sifat kidang. Akan tetapi Joko Bahu tetap tak mampu untuk mengalahkan Raja Siluman penunggu hutan itu.
Maka dengan sigap Joko Bahu segera pulang ke Padepokan Sesi untuk mengadukan hal tersebut kepada Ki Ageng Cempaluk. Dan atas saran Ki Ageng Cempaluk, Joko Bahu disarankan untuk melakukan tapa ngalong, tapa brata yang menirukan posisi kalong, yaitu dengan tidur kaki menggantung di atas pohon tiap siang selama 40 hari. Kemudian tempat di mana Joko Bahu melakukan tapa ngalong ini kini disebut Pekalongan. Kata-kata pe menandakan sebuah tempat kalong adalah di mana Joko Bahu melakukan tapa kalong. Setelah 40 hari berlalu, selesailah tapa ngalongnya. Singkat cerita, Joko Bahu dapat mengalahkan Raja Siluman itu dan bisa melanjutkan menebang kayu-kayu di situ tanpa ada satu hambatan apapun sampai selesai dan dapat pulang ke Mataram dengan membawa hasil. Tentu saja kabar baik ini membuat hati Sultan Agung gembira, dan konon setelah Joko Bahu sowan ke Mataram dan Sultan Agung langsung menganugerahkan gelar Adipati dengan julukan Ki Bahu Rekso dan sekaligus menetapkan di daerah Kendal. Mulailah sejak saat itu dia menjabat Adipati Kendal. Akan tetapi cerita tak berakhir sampai di situ, karena masih ada tugas yang terbengkalai, yaitu pendadaran tahap ketiga. Maka belumlah sempurna Bahu Rekso menjadi adipati kalau belum menjalankan tugas ketiga, yaitu ia ditugaskan untuk melamarkan seorang putri cantik dari Kalisalak yang konon katanya Nyi Rantang Sari. Betapa untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Nyai Rantang Sari yang hendak dipersembahkan Sultan Agung justru malah jatuh cinta pada Bahu Rekso dan tak mau dibawa untuk dipersembahkan ke Mataram. Maka timbullah inisiatif dari Bahu Rekso untuk mengganti dengan seorang putri yang tak kalah cantiknya, yaitu Endang Kalibeluk. Seorang putri anak penjual serabi di desa Kalibeluk. Sampai sekarang penjual serabi itu masih karena diturunkan secara temurun. Akan tetapi sungguh sial, setelah disandingkan dengan Sultan Agung, Endang Kalibeluk tak kuasa menahan luapan kegembiraannya dan akhirnya dia mengaku kalau dirinya bukan Rantang Sari yang dimaksud Sultan Agung. Hal ini tentu membuat Sultan marah besar. Dia merasa telah ditipu oleh Bahu Rekso. Akan tetapi keputusan untuk menjatuhkan hukuman mati kepada Bahu Rekso dapat dicegah oleh Patih Singaranu, dan dia menyarankan agar Sultan Agung mengganti saja tugas pendadaran ketiganya dengan tugas yang sangat berat agar Bahu Rekso terbunuh dengan sendirinya. Maka Sultan Agung menugaskan Bahu Rekso tugas yang sangat berat, yaitu menyerang Belanda di Jayakarta, sekarang disebut Jakarta. Maka singkat cerita, berangkatlah Bahu Rekso menyiapkan armada perang menuju Jayakarta. Dia memilih melewati jalur laut atas saran Ki Cempaluk, sebab kalau di jalan darat konon senjata pusaka apapun akan hilang tuah atau kesaktiannya jika melintasi kali Cipamali Brebes. Bahu Rekso mempersiapkan tentaranya di sebuah desa yang bernama Ketandan, namun nama desa itu sekarang lebih dikenal dengan nama Wiradesa. Wira artinya prajurit dan desa itu kampung, jadi Wiradesa adalah perkampungan prajurit. Dari situlah Bahu Rekso bertolak ke Jayakarta. Di Jayakarta konon pasukannya dikumpulkan di sebuah daerah yang sekarang bernama Matraman, yang artinya Mataraman, dan membendung sungai Ciliwung, hingga Jenderal Raffles meninggal terserang malaria. Akan tetapi Belanda tak kehabisan akal. Mereka membakar lumbung-lumbung makanan tentara Mataram sehingga mereka kehabisan perbekalan dan Bahu Rekso menderita kekalahan. Dan kekalahan ini membuat Bahu Rekso tak berani pulang ke Kadipaten Kendal. Dia memilih untuk melarikan diri dan mendirikan keraton Kadipatenan yang letaknya di sebelah selatan Wiradesa, tepatnya yang sekarang bernama Desa Kadipaten, yang artinya di situ pernah akan ada dijadikan kadipaten. Namun kabar tersebut terhembus oleh Raja Mataram
Dan akhirnya Mataram mengutus seorang pendekar dari China yang bernama Tan Jiquen, yang kemudian diangkat dan ditetapkan sebagai Adipati Pekalongan yang pertama setelah berhasil menyingkirkan Bahu Rekso. Demikianlah cerita mengenai Pekalongan dan legenda Bahu Rekso versi Admini Media. Bagaimana menurut kalian semua? Semoga kalian mendapatkan pengetahuan baru, terhibur, dan suka dengan video kami. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe akun channel YouTube kami. Saran dan kritik dari teman-teman sangat kami butuhkan untuk menjadikan kami lebih bersemangat dalam membuat video lagi. Kami Admini Media, dan terima kasih banyak.